Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unindra, kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan, akan mewawancarai terkait rencana usaha, perbandingan usaha, dengan Kimbab Gang, dengan narasumber kami, yaitu Mas Fadli. Selamat malam, Mas Fadli. Ya, selamat malam Zaidan dan teman-teman. Ya, jadi sebelumnya terima kasih Mas Fadli sudah mau menjadi narasumber kami, menyempatkan waktunya untuk diwawancarai Mas Fadli. Nah, penjelasan pertama nih Mas Fadli, pertanyaannya langsung kita mulai aja ya. Ya, Saya akan menanyai terkait produk dari Kimbab Gang nih. Sebelumnya gimana sih Mas nama brand ini bisa dibuat, ide dan terpikirnya dari mana kira-kira Mas? untuk idenya itu Kimbabing itu kan didirikan oleh 2 orang, aku dan sama sepupu, saudara anaknya dari om aku. Iya. Jadi kita itu gimana ya? Punya kesukaan yang beda gitu. Sebenarnya yang suka Korea tuh aku. Tapi masih kayak awal-awal suka tuh masih cuman tahu beberapa grup aja, terus ya masih ternyata K-pop bagus juga ya gitu. Terus kepikiran lah boleh kali punya salah satu merchandise-nya dari grup favorit gitu kan. Cuman aku belum kepengen beli album gitu kan, kalau di Korea ada album gitu kan di K-pop. Cuman kayaknya baju aja kali ya yang bisa lebih bermanfaat gitu kan. Terus nyoba nyari-nyari di platform marketplace gitu-gitu, di IG, kok ternyata bajunya nggak cocok gitu sama aku. Maksudnya setelah aku lihat-lihat, kok jadi itu ya, desainnya agak alay gitu. Kalau aku pakai kayaknya agak malu-maluin dah, soalnya desainnya kayak gitu kurang pas lah, di aku tuh kurang pas rasanya. Terus, nah kebetulan aku lagi ngobrol sama ini sepupu aku, namanya Farhan. Dia itu anak desain, bisa desain gitu, pernah desain baju juga buat fakultas sama angkatannya gitu-gitu kan. Terus aku tanya, kan dia jago desain, terus bisa nggak bikinin desain ini kaos dari grup ini, yang bikin kayak streetwear gitulah. Jadi kalau aku make tuh nggak malu-maluin lah, maksudnya nggak norak lah desainnya. Terus dia mencoba bikin, habis bikin terus dia tanya ke aku, nih desainnya oke nih gitu. Nah, si Farhan ini langsung kepikiran, kenapa bajunya nggak dijual, biar orang-orang kayak aku yang mau pakai baju dengan identitas grup K-pop gitu bisa nyaman makainya, nggak ngerasa kayak bajunya norak sebagainya gitu kan. Nah, si Farhan ini juga kebetulan dia suka jual desainnya gitu, dia di kampus juga jualan baju fakultas gitu-gitu. Nah, dia langsung bilang, oh dijual aja lah gitu. Langsung habis itu kita langsung eksekusi, cari namanya juga. Kimbabing ini juga namanya kayak kebetulan aja sih sebenarnya, karena bingung kan mau nama yang Korea tapi yang gimana lah biar di kepala orang tuh gampang nyantolnya. Akhirnya coba cari-cari apa segala macam, sempat kepikiran kimchi geng gitu kan, cuman setelah dicari kok banyak banget yang pakai nama kimchi geng, terus nyelotok aja tiba-tiba kepikiran ada kimbab gitu, boleh juga tuh namanya. Habis itu harus dipakai sampai sekarang. Jadi kayak gitu sebenarnya, cuman pemikiran-pemikiran kecil tapi langsung dieksekusi gitu aja sih. Ya, ada idenya gini langsung hajar, langsung mulai aja kayak gitu. Jadi yang saya perhatikan sebenarnya Mas ini buat Kimbab Gang ini karena ketidakpuasan itu yang merchandise itu ya? Iya, berawal dari situ karena ngerasa produknya itu kurang oke dipakai sama Akhirnya buat diri sendiri. sendiri. Iya, jadi buat sendiri aja. Hmm. Oke Mas. Tapi emang Kimbab Gang itu bener-bener kayak spontan aja gitu berarti? Kagak ada arti atau apa gitu? Sebenarnya sih gitu. Kalau ditanya artinya kimbabing apa,
agak bingung juga sih karena cuman emang namanya biar yang unik aja gitu, nyari yang unik beda. Kan kalau orang taunya kimbap makan nih kok jualan baju gitu. Jadi oh ternyata bajunya kayak gini, oke juga gitu. Gitu aja sih Spontan sebenarnya. aja emang ya. Iya, spontan aja. Mas dilanjut. Dalam kimbap gang ini produk apa saja mas yang dijual? Untuk sekarang kita udah nggak cuma t-shirt doang. Di awal sih kita jualnya t-shirt gitu ya. Sekarang udah ada hoodie sama crew neck gitu. Mungkin bisa nanti nambah ke tote bag. Dulu pernah nyoba ke tote bag, cuman agak kurang oke, jadi di stop dulu. Mungkin suatu hari nanti atau kedepannya bisa ada tote bag dan merchandise lainnya kayak misalnya ke coat jacket atau nyoba ke hal-hal lain gitu, tas segala macam itu bisa aja sih. Cuman masih dicari dulu apa cocok apa enggak sama dicoba-coba dulu lah gitu. Itu emang dari awal udah ada t-shirt, hoodie, dan crew neck? Apa dari awal hanya t-shirt aja nih? Awalnya pada waktu itu karena waktu itu masih pre-order ya kan awal mulai belum ada modal, namanya juga masih mahasiswa semua, Hmm. pakai nyisihin uang jajan sedikit, jadi kita pre-order aja dulu, jadi nggak usah ngeluarin modal banyak-banyak, cuman di iklan aja segala macem. Jadi nyoba pre-order itu waktu itu ada t-shirt sama hoodie, cuman kan kalau sekarang udah uh, ready stock ya, jadi udah bikin bajunya dulu, bikin bahan apa produknya dulu, jadi nggak banyak-banyak sih, cuman ke t-shirt sama hoodie crew neck aja yang sejenis gitu, masih di band fashion gitu. Oke, tapi mas, kalau boleh tahu nih, kita ambil satu t-shirt deh. Itu dari bahan bakunya apa aja mas? Kalau kita bikin t-shirt nggak dari jahit dari awal sih, maksudnya dari dasar, dari vendornya udah disediain bahan kaos gitu, udah jadi, dia bahannya cotton sih, cotton gitu, cotton combat. Kalau sekarang kita pakai 24S yang nggak ketebelan tapi awet, sama halus. Kalau sablonnya pakai pastisol sih, yang pakai sablon manual, jadi bagusnya pastisol ya, yang biar solid gambarnya gitu sama kuat. Ini dari awal ada tag size-nya kah? Atau label mereknya? Atau Awal sih hanya enggak, desain baru sablon? ya mulai ready stock gitu, bikin label gitu-gitu segala macam sih. Jadi udah Label, disiapin tank dari tag, awal ya? ya biar branding gitu kan, kalau punya produk harus di branding biar orangnya tuh yang beli ingat terus gitu, sadar sama produknya kita gitu. Berarti Kimbap Geng ini udah nyediain segala tag size, label, merek, dan untuk bajunya. Sampai ke packing nggak mas? Ya, Untuk packing labelingnya? kita bikin sendiri sih itunya. Packingnya pakai plastik sekarang. Tadinya pernah ke kardus, cuman kardus itu lebih makan tempat sama lebih ribet aja. Jadi pakai plastik envelope kan, cuma tinggal masukin doang. Nah, itu plastiknya juga ada, kita branding sendiri, kita bikin sendiri gitu. Oke. Tapi kalau untuk kaos, dari vendor tuh udah nyediain kaos jadi gitu. Jadi tinggal Iya, nyablon aja sama jahit. Ya. Jadi kita dari nggak perlu nyari-nyari bahan ke mana gitu, nggak untuk ribet kalau. sablon sama dari vendor Ya, juga. dari vendor. Pokoknya produksi itu udah urusan vendor lah. Kita terima jadi sama lihat kualitas aja gitu. Jadi kayak cuman desainnya sendiri ya. Nah, ya desain aja kita tadinya desain itu desain sendiri. Cuman untuk sekarang udah pakai desainer sih. Kita nyari freelancer aja karena eh, mulai sibuk ya di semester akhir, banyak skripsi sama laporan segala Iya. macam. Cuman jadi nggak sempet nih kalau ngedesain sendiri, kelamaan, akhirnya pakai desainer aja, biasa desainer freelancer sih, gampang nyarinya kok. Tapi apakah kalau pakai desainer kayak gitu, mas tetap sesuai karakter yang diinginkan? Apa? Iya kan, kita request, cuman emang kalau pakai desainer dari luar gitu susahnya di komunikasinya, tektokannya tuh lama gitu. Kita kadang ngontaknya sekarang, dibalasnya agak nanti, soalnya kan kayak desainer gitu kerjanya kerja ngalong ya, Mm, kadang tengah malam baru bales gitu, maksud saya di situ. Sebenarnya enak pakai desainer, pengen ngerekrut desainer sendiri, cuman belum kesampaian sih. belum memadai. Ya.
Oke Mas, waktunya belum ada. menurut Mas nih, kira-kira dari Kimbab Geng ini ada nggak produk unggulan menurut Mas nih? Produk Produk unggulan. unggulan kita di kaos sih, produk utamanya yang paling laku sama paling di apa sih utamain gitulah, jadi produk unggulan itu di kaosnya sih. Kaos ya. Iya, t-shirtnya. Kalau proses produksi tadi udah ya, pakai vendor dan lain-lain. Hmm. Untuk alat produksi, berarti yang dipakai apa aja nih Mas? Kan Alat tadi kan produksi, pakai vendor, segala macam. alat produksi yang gimana maksudnya? Ya kan tadi kan kalau proses produksinya kan Mas pakai vendor gitu. Berarti kalau untuk alat produksi kayak cuman buat packing dong. Iya sih, kita produksi apa-apa udah itu aja, kita bikin alat apa bikin tempat packing, maksudnya packingnya juga pakai vendor juga sama, jadi kita terima jadi aja. Berarti Masnya tinggal ngirim. Iya, tinggal packing ngirim udah sama jualin itu aja. Produksi semuanya udah diurusin vendor-vendornya gitu. Seperti itu. Iya. Ini mungkin terakhir dari saya nih Mas. Eh, Gimana cara Mas dan tim usahanya nih untuk mengkomunikasikan informasi ke produk nih kepada konsumen maupun konsumen yang udah beli ataupun yang konsumen baru nih? Kalau itu kita untuk marketing ya, jadi kayak marketingnya gitu ya. Ya pengenalan produk ke konsumen. Oh, karena di dunia Korea gitu banyak kayak akun-akun info gitu, akun-akun yang apa ngasih berita-berita tentang Korea gitu. Jadi kita buat kenalin produknya itu ya pet promote ke akun-akun itu. Tapi sekarang utamanya kita pakai itu sih, pakai ads, pakai IG ads gitu sekarang. Jadi Biar lebih lebih ke lebih media sosial ya. Iya, karena kita jualannya di Instagram gitu. Kalau di Shopee itu cuman buat alat pembayaran aja sebenarnya, biar lebih mudah belinya. Untuk jualannya tetap di Instagram, jadi kita banyak marketingnya di sosial media gitu, pakai ads yang lebih terukur, biar dananya keluar berapa, hasilnya berapa itu lebih kelihatan dengan jelas, sama paid promote gitu aja sih. Tapi apakah di Shopee ada informasi produk yang lengkapnya juga? Ada kalau di katalognya ada, cuman kita nggak ngiklan di Shopee gitu, enggak. Tetap di sosial medianya gitu. Berarti informasi produknya ini bisa di mana aja lah ya. Di Instagram ada, di Shopee pun ada. Ada. Kalau informasi detail produknya ya. Kan namanya kalau ngasih jualan katalog kita harus lengkap informasi. Jadi orang nggak ragu lagi gitu, kayak bertanya-tanya ini pakai apa sih bajunya, misalnya bajunya Ya, gitu bahannya betul. apa. Kalau untuk menarik konsumen itu gimana Mas? Kan nggak semua orang kayak suka hal-hal Korea gitu. Ini untuk menarik yang tidak suka ini nih, gimana nih Mas Nah, kira-kira caranya? akhir-akhir ini kita kan kayak, oh kalau di K-pop doang masih kurang sih. Jadi kita berusaha ngambil orang-orang yang sebenarnya nggak suka K-pop, tapi setidaknya mereka tahu, kayak misalnya tahu Blackpink lah segala macam. Kita coba masuk ke dunia uh, lokal pret gitu. Jadi kita udah kerjasama sama kayak satu apa namanya akun yang dia mas apa akunnya itu tentang lokal pret gitu. Nah kita coba masukin ke situ dan cukup bekerja sih, itu cukup box juga karena ada beberapa yang datang yang bilang oh ini dari lokal pret gitu. Strateginya kayak gitu sih, cuman selebihnya kalau untuk yang lebih umum lagi orangnya masih lewat IG Ads sih, kayak ngejangkau orang-orang yang tahu-tahu dikit, bisa tahu misalnya mereka tahu K-pop cuman nggak suka gitu, apa bisa tertarik, kayak mereka lihat nanti kan unik juga ternyata ya ada kayak gini gitu. Oke, mungkin untuk produk sama proses produksi mungkin itu cukup Mas. Nanti akan yang lain pertanyaan lainnya oleh teman-teman saya. Boleh. Silakan. Aku mau nanya, yang dari awal buat usaha ini kan kakak berdua sama sepupunya kan ya? Ya. Nah, itu tuh semuanya tuh diurus sendiri atau emang ada karyawan atau teman lain gitu? Oh,
Belum ada kan, namanya di awal kita cuman juga masih sama-sama mahasiswa, jadi benar-benar kerja berdua aja. Jadi kita bagi job desk. Kalau yang partner saya itu dia ngurusin produksi sama desain, saya lebih ke marketing, lebih ke sosial media gitu-gitunya. Jadi bagi tugas gitu, ngurusin foto produk segala macam itu saya. Nah, partner saya ngurusin ke desain sama produksinya gimana udah. Jadi kita bagi tugas gitu, biar sama-sama bareng jalan tapi tetap saling koordinasi. Jadi misalnya ngambil keputusan ini, saya mau kayak gini, nah saya laporan dulu sama partner saya mau gini, boleh nggak, bagusnya apa, bagusnya gimana gitu. Jadi nggak apa istilahnya, nggak tiba-tiba dia jalan sendiri terus jadinya kok kayak gini gitu. Tetap sama-sama mantau bareng gitu, koordinasi bareng. Oh, jadi kalau misalnya ngurus sendiri itu walaupun berdua tuh nggak ada kesulitan apa-apa Kak? Kalau Enggak, untungnya dari nggak awalnya. ada sih. Iya, dari awal udah kayak Aku boleh nanya nggak? Ini agak random sih boleh. sebenarnya. Kan Oh, Kakak kan suka K-pop kan? nah, Nah, eh, grup idola Kakak siapa Kak? kalau sebenarnya lebih multi fandom sih, cuman kalau paling suka itu sama Twice dulu karena tahu pertama K-pop tuh tahu Twice gitu waktu 2018 dia apa ya, saya tuh eh, dulu masih kelas 3 SMA kan, terus temen sebelah saya tuh sukanya nyetel Twice, jadi saya ini nyetel apa sih, masuk di otak gitu, kesetel terus, jadi nyari-nyari terus akhirnya jadi suka itu. Cuman kalau sekarang ya dengerin semua sih. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih, kalau sekarang tuh Kakak usahanya udah ada karyawan sendiri nggak Kak? Udah ada penambahan karyawan gitu? Penambahan karyawan sih belum, karena kita masih di rumah ya, jadi kayak masih ngontrak gitu tempatnya. Masih berdua aja, cuman kadang kalau misalnya agak banyak kita manggil orang sih gitu aja. Kalau misalnya lagi agak banyak packingnya gitu, kita manggil orang aja biar nggak keteteran. Nah, Tapi kalau lebihnya masih misalnya, berdua sih. oh, jadi kalau misalnya nih di masa depan nih kan pasti ada Mm-mm. keinginan buat penambahan karyawan kan ya? Mm-mm. Itu kira-kira kalau misalnya ingin nambah karyawan tuh kriteria khusus yang bisa dijadiin apa? Kriteria buat masuk ke usaha Kakak tuh apa Kak? Kita rencananya sih pengen punya konten kreator ya, maksudnya yang kayak apa sih, ahli sosial media gitu, biar bisa bikin konten-konten TikTok segala macam, karena pengen tuh masuk ke TikTok, cuman kita berdua masih belum tahu gimana mau bikinnya. Jadi pengennya yang bisa lebih ke bisa bikin konten-konten gitu sih. Kalau untuk jarak waktu dekat kayaknya gitu, sama pengen nambah desainer. Udah dua itu sih sekarang. Kalau masalah gudang masih bisa diurusin berdua, masalah marketing juga masih bisa diurusin berdua. Jadi kayaknya kalau lebih ke konten kreator sama desainer. Oke. Okay. Terus kalau misalnya untuk kan tadi kan Kakak juga lagi ngirim barang kan ya ke ekspedisi. Itu ada itu nggak Pak proses pengiriman barang ke konsumen yang kira-kira kendalanya tuh sering terjadi kalau misalnya lagi proses pengiriman? Kendalanya itu paling misalnya kadang ini kan, kalau sekarang kan banyak sistem COD ya. COD itu sebenarnya sangat membantu ya. Jadi kalau ada yang bilang COD itu banyak negatifnya, enggak sih. COD itu sangat membantu, cuman kadang satu dua itu orangnya suka nggak jelas. Misalnya dia ngasih nomornya, nomor nggak tahu nomor siapa, dikasih nomor yang nggak aktif, nanti kurirnya bingung nelpon ke saya, ini gimana ini mas, wah orangnya juga nggak bisa dihubungin, ngilang, tapi dia apa order 3 kali kayak gitu terus kan, agak masalah kayak gitu. Ini orang ngirim ke sini mulu, cuman orang ngilang terus. Dia bilang kalau ngasih nomor yang bener, jawabnya iya, cuman tetap sama aja, nomornya juga nggak tahu nomor siapa itu. Terus paling kalau kalau barang hilang itu jarang banget selama ini, kayak udah 2 tahun Kimbaping itu jalan, paling kalau barang hilang tuh baru sekali 2 kali sih. Kalau sekarang ekspedisi udah bagus-bagus sih, jadi oke lah, pengiriman udah terhandle gitu, udah bagus. Jadi jarang ada masalah kok. Selama Oh, yang beli ngasih identitasnya bener gitu aja. oke. Okay. Aku sih cuma gitu aja sih Mas, kalau nanya yang SDM-nya. Nah, Mungkin yang lainnya. boleh. Iya, Mas Fadli dengan Mas. Hmm. Perkenalkan nama aku Evalisia.
mau nanya nih Mas tentang keuangannya. Nah, modal awalnya tuh gimana sih Mas? Kan Mas kan masih kuliah kan ya. Iya. Terus gimana nih buat modal awalnya? Apakah dengan modal pribadi bersama-sama atau gimana tuh? Ya, awalnya kan kita tetap butuh modal sih waktu itu buat marketing, ya tadi buat paid promote segala macam itu kan tetap butuh duit ya. Sama bikin sampel, sama foto kan nggak punya kamera jadi nyewa kamera dulu. Nah itu awalnya modalnya sih patungan berdua, cuman patungan ya nyisin berapa ratus ribu lah. Udah ngitung dulu. Ini kira-kira buat paid promote gini-gini habis berapa? Oh, oke, kita patungan bagi rata. Nah, sampai sekarang pun bagi hasilnya juga rata sih, walaupun misal kadang kerjanya partner saya lebih bagus, cuman dia kadang dikasih bayaran lebih suka nggak mau gitu, buat itu aja, buat apa, IG ads aja pasti bilang gitu. Dia sampai sekarang masih bagi hasil aja sih keuangannya gitu. Modal juga nutup dari produk penjualan kemarin gitu, jadi muter terus duitnya. Ya. Makasih ya Mas. Terus untuk pembagian keuntungannya itu emang benar-benar 50% ya Mas? Iya, pokoknya kita potong bagi sama rata lah. Misalnya ngambilnya berapa, nanti dia juga ngambilnya sama kayak saya gitu. Dia ngambil berapa, saya tuh udah pernah bilang kayak, kamu lebih banyak nggak apa-apa soalnya lebih susah ngedesain gitu-gitu kan. Oh nggak mau, tetap bagi rata aja gitu. Oh ya udah kalau emang maunya gitu. Jadi sekarang masih 50-50 sih, sama bagiannya. Yang penting jangan kan namanya bisnis ini kan partneran sama orang, yang penting jangan saling bohongin lah. Jadi kita tuh biar nggak saling curiga, saya megang m-bankingnya, dia yang megang kartunya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Terus setiap hari juga ngasih, kalau misalnya kalau make langsung dilaporin gitu, make buat apa, kan kelihatan gitu di riwayatnya gitu, di mutasinya gitu. Berarti untuk pengelolaan keuangannya itu dari Emas sama temannya Mas ya? Ya. Jadi mengelolanya nggak ada pihak ketiga gitu untuk mengelola keuangannya kan? Belum ada sih, karena masih bisa lah buat berdua. Nanti mungkin kalau di masa depan udah lebih banyak lagi kan pasti butuh akuntan gitu-gitu ya. Itu udah kepikiran sih. Untuk sekarang masih bisa dihandle berdua. Tadi sih mau nanya untuk pernah nggak sih Mas ada masalah tentang keuangannya sendiri? Kalau masalah keuangan jangan sampai ada sih. Karena kita kan saudaraan ya. Iya. Kalau sampai ada masalah gitu kan kebawahnya sampai keluarga. Nah itu udah payah. Makanya ini bunyi itu nggak sih? Kayak bunyi. Halo? Jelas nggak suaranya? Mas, kedengeran? Jelas Mas, jelas. Jelas nggak? Mas tadi kayaknya kayak ada gangguan gitu deh. Itu dari teman saya kayaknya deh Mas. Oh, soalnya kadang intinya kalau keuangan tuh kita udah perjanjian lah dari awal, jangan sampai berantem. Pokoknya masalah duit itu dibikin gampang aja baginya gitu. Masalah uang lah. Berarti atas asas dasar kepercayaan aja Mas ya? Iya. Ya. Gak ada perjanjian hitam di atas putih gitu, nggak ada Mas? Oh, itu belum ada sih. Cuman itu emang bahaya sih. Tapi saya sih percaya sama partner saya, nggak bakal aneh-aneh. Dia juga percaya sama saya gitu. Pokoknya untuk masalah keuangan kalau kalian punya bisnis itu jangan dibikin ribet, jangan bikin gimana. Namanya uang tuh harus ya tetap hati-hati, cuman jangan sampai bikin partner kita tuh kayak jadi gimana ya? Jadi pecah lah gitu karena masalah uang. Makasih ya Mas. Iya. Ini pertanyaan dari saya. Semoga usaha Mas makin berkembang ke depannya. Mas,
Kenalin, saya Wahinur Anita. Di sini aku mau nanya tentang pemasarannya sedikit, Mas. Jadi gini, kan aku lihat di IG Mas itu kan kayak ada beberapa konten-konten gitu kan, Mas. Iya. Itu dapat ide kontennya itu dari mana sih, Mas, kira-kira? Nah, kadang ide sendiri, kadang kayak lihat akun info gitu dia punya konten cuman dimodifikasi sedikit sih. Tapi lebih banyak kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu, ini bisa nih dijadiin konten gitu. Ya langsung bikin gitu. Kayak misalnya nanya kan konten bagusnya ada interaksi, jadi kadang tanya, oh suka siapa sih gitu, biar pada komen, jadi biar ada interaksinya, nanti itu jadi naik kontennya postingannya gitu. Nah, kalau untuk kegiatan pemasarannya ini, Mas, selama ini ada kendala apa aja sih, Mas? Pemasaran itu kendalanya biasanya di kalau pet promote kita karena pakai minjem akun orang ya ibaratnya buat posting produk kita gitu kan, posting info tentang akun kita, nggak ke itu sih, kayak datanya itu nggak dapet gitu, nggak jelas ini yang datang dari mereka berapa, hasilnya gimana, itu nggak dikasih tahu soalnya sama akunnya. Jadi kita nggak cuman ngawang-ngawang aja kira-kira ini orang datangnya dari mana gitu, itu yang nggak terukur jadinya hasilnya. Nah kalau pakai IG Ads enaknya bisa terukur, yang datang berapa, yang ngeklik berapa, nah enaknya gitu. Makanya sekarang lebih banyak pemasarannya ke Ads gitu, karena lebih terukur bagusnya datanya. Oke, selanjutnya kan Mas juga pernah kayak mengendorse kayak beberapa public figure kayak iya benar. kan, Alfian Sugoi segala macam itu ke depannya nih Mas, kira-kira Kimbap itu apakah akan melakukan kerjasama mungkin atau pengen sih kerjasama kolaps gitu kan, kemarin udah sempet diajakin sama beberapa komunitas sama orang juga diajakin collab. Tapi kalau untuk endorse mungkin sesekali aja ya, karena endorse itu sama kayak tadi pet promote, nggak terukur juga kadang, tapi hasilnya yang dikeluarin lebih banyak gitu. Nggak murah soalnya kalau endorse sekarang, apalagi kayak Happy itu mahal itu dia, terus juga hasilnya nggak begitu bagus. Jadi kayak kalau mau endorse tuh harus benar-benar diperhatiin lagi lah, nih orang bakalan hasilnya gimana, apakah sesuai banget sama yang kita pengen gitu. Misalnya kalau saya misalnya pengen ngeluarin Blackpink, itu endorse-nya milih yang dia tuh selebgram apa tiktokers gitu, yang bener-bener itunya Blackpink gitu, face-nya Blackpink, jadi sesuai lah. Kalau Alpi kan lebih umum ya, dia lebih multi fandom, jadi agak susah sih gitu. Contoh aja kayak saya Blackpink kan ke itu Velania, itu dia kan dance covernya Blackpink, nah itu bagus sama dia kalau mau endorse Blackpink gitu. Jadi misalnya kalau mau NCT ke Bana Bank gitu kan, itu pas, bagus gitu jadinya. Tapi ini Mas, ke depannya nih Mas, mau buka toko atau kegiatan rencananya? Toko mungkin ada rencana buka toko, cuman lebih ke office-nya dulu sih. Toko itu habis office lah pokoknya, bikin office-nya dulu, bikin gudang gitu, buka gudang gitu baru tokonya nanti. Nanti ada tempat buat kerjanya dulu sama nyimpen inventory-nya dulu. Soalnya sekarang kan fokus jualnya masih di online aja. Lebih enak di online sih. Dari saya kayaknya udah cukup Mas. Mungkin kalau dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Boleh. Kalau saya sendiri sih Gimana? Mas Ini tadi Mas, kurang. mungkin saya mau nambahin nih, kalau boleh tahu nih, dari harga bahan baku sampai bahan jadi itu berapa Mas? Dari harga bahan baku, pokoknya harga bahan baku tuh sampai harga jadi ya, apa HPP? Ya, sampai barang jadi. Pokoknya tuh dari vendor tuh dia udah ngasih harga baju sama
sablonnya tuh segini, nanti kita nambahin lagi sama harga tadi marketingnya, ngisiin buat harga marketing, harga packing, sama iya sih sama keuntungan gitu ya. Jadi harga kali aku nggak bisa ngomongin berapanya karena itu rahasia di Kimbab sendiri ya. Pokoknya gitu, pokoknya harga dari vendor tuh yang paling gede dia harga produksinya, nanti kita nambahin ke harga packingnya, terus hang tag gitu kan bikin di luar juga, jadi nambah lagi dibagi ya ditambah lagi sama harga marketingnya buat ngisiin ini per kaos tuh dia ngasilin berapa uang buat marketing gitu, tambahin juga nanti jadi harga jualnya gitu, tambahin keuntungan. Kalau untuk harga jual, misal satu t-shirt itu berapa harga jual satu t-shirt? Nah sekarang udah di 135 sih, karena udah nggak ada poster lagi, free post. Tadinya kan ada sama pembelian tuh ada posternya, itu ternyata lumayan makan biaya juga di produksi posternya, jadi dikurangin aja biar lebih hemat lagi gitu, jadi di 135 aja sekarang. Ini dari awal 135.000 apa? Nah sih kita baru di awal tuh cuman 130 malah waktu itu karena masih pre-order, terus waktu sempat ready stock itu kita ke 150, jadi oversize jadi 165 karena nambah biaya lagi, terus sekarang ke 135 tapi nggak oversize. Oke. Terakhir mungkin ya Mas, si Kimbab Gang ini pernah nggak kayak punya suatu kegiatan gitu yang emang untuk promosi atau emang untuk menarik konsumen baru, kegiatan yang dilakukan kira-kira ada nggak Mas? Sejauh ini sih belum ada ya, kita walaupun cuman anniversary gitu paling cuman ngadain giveaway aja. Kan kegiatannya gitu aja sih, giveaway aja yang orang suka lah, dapat gratisan kan. Cuman kalau untuk kegiatan fisiknya kayak misalnya ngadain event gitu-gitu kita belum ada sih. Mungkin bisa aja nanti kerjasama sama salah satu komunitas buat ngadain. Waktu itu hampir sempet kita ngadain event di yang waktu Once itu fansnya Twice ya, Mas Jabodetabek itu ngontak kita buat kita collab bikin event bareng gitu. Udah di Aceh, udah oke lah, udah nyari venue segala macam waktu itu, cuman ternyata ada corona, masih nggak dibolehin waktu itu kan. Ya udahlah jadinya gagal tuh. Kan sekarang belum ada lagi sih event gitu. Mungkin lebih ke collab aja lah, mungkin collab bikin apa itu boleh gitu. Buat yang lain ada lagi nggak yang pengen ditanyakan? Saya deh yang itu masalah kan ini Kimbab Gang itu dibuatnya tahun berapa Mas? 2019 ya kalau di Instagram. Nah itu kan sebelum ada corona nih. Nah itu perbedaannya setelah ada corona tuh ada perbedaannya gak dalam penjualan, dalam produksi kayak gitu? Alhamdulillahnya sih nggak ada ya, malah kita lebih naik di masa-masa corona karena ready stock itu kita 2020 pas corona gitu. Jadi kalau dibilang ada pandemi ini ngaruh nggak sih? Alhamdulillahnya nggak ada ngaruh apa-apa, malah berkembang aja kitanya, nggak ada penurunan segala macam, itu sama aja sih. Kita 2019 masih pre-order gitu terus di stok lebih banyak lagi malah di masa corona gitu. Jadi nggak ngaruh apa-apa sih pandemi, untungnya. Jadi corona itu bukan alasan untuk tidak maju ya Mas ya? Iya bener, tetap bisa berkembang kok. Cuman harus pintar-pintar lihat itunya, situasi sama peluangnya gitu sih. Biar pas. Ada lagi? Ada lagi? Apakah cukup? Kalau dari saya cukup. Ya. Nggak apa, tanya lagi aja. Tanya yang di luar timur juga nggak apa-apa. Ini kalian semester berapa? Kita semester 5 Mas. Oh iya, semester 5 berat. Banyak tugas.
gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh nggak ada, nggak apa-apa, ngobrol nyantai gitu. Oh mungkin ini dah Mas, terakhir nih. Menurut Mas nih, gimana buat kita nih kayak anak muda, mahasiswa yang pengen ngejalanin usaha nih? Tips-tipsnya lah. Pertama tipsnya, jelas mahasiswa itu modalnya masih sangat kurang ya. Dikata bisnis itu nggak perlu modal, bisa kok, ya emang bisa, cuman tetap harus punya modal, bukan uang, modal di otak kalian gitu. Jadi harus punya strategi, harus punya rencana, karena kita nggak punya uangnya, nggak punya yang buat ngedukung lebih bagus lagi. Makanya pintar-pintar bikin strateginya gimana kalian bisa take action walaupun tanpa modal uang gitu. Ya tetap ada mungkin, tapi nggak sebanyak yang orang-orang pas awal bikin gitu. Itu nggak apa-apa, yang penting kalian berani ambil resiko lah, berani action gitu. Yang penting tuh mau action, nanti kedepannya ada lagi jalan lain gitu. Kayak saya cuma modal nekat lah ibaratnya. Di awal tuh aku nggak tahu apa-apa soal bisnis ya. Yang tahu itu partnerku, dia yang lebih tahu bisnis. Jadi kita udahlah, aku go aja ngikut gitu, nanti sambil belajar. Nah itu nggak apa-apa, kayak yang penting berani take action gitu. Nggak usah nunda-nunda, nunggu ada modal, nggak ada modal kayak gitu, nanti nunggu ada partner, taunya nggak ada temen yang oke gitu. Jadi berani aja, yang penting nanti di situ ada jalan, insya Allah ada peluangnya. Kalian bisa lihat, oh ternyata ada gini-gini ya, terus jadi nambah pengalaman. Oke, nggak apa-apa di awal misalnya produknya ancur-ancuran, mungkin di situ nanti kita jadi tahu di mana sih kekurangan produk kita gitu, diperbaikin lagi gitu. Jadi intinya tuh berani take action. Oh jadi saya. Jadi yang penting berani aja dulu ya, tapi jangan cuma berani. Iya, jangan cuma berani, cuman rencana. Ini kayak kita di awal juga cuma rencana. Ini ya cuma istilahnya ngerencanain ini habisnya berapa, kira-kira yang beli siapa aja tuh udah ada gambaran gitu. Nah nanti eksekusi bakal lebih kelihatan tuh gimana itu, nanti lebih jelas kelihatannya setelah kalian mulai gitu. Mungkin segitu aja Mas pertanyaan wawancara kita. Sebelumnya terima kasih banget nih Mas sudah jadi narasumber kita nih. Iya, makasih juga udah mau hubungin. Nggak apa-apa, seneng kok kalau suruh saya sharing gini. Iya, sama-sama belajar, kita juga masih mahasiswa juga ya kan. Iya. Doain biar bisa lulus tahun ini. Amin. Nah, udah kayak gini udah agak males ya kerjaan kayak gitu. Ya Mas, terima kasih Mas. Ya. Kami tutup wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Ya.